Manokwari Selatan. 43 orang jemaah haji kembali tiba di Kabupaten Fakfak. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 22 Juli 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanto Idorwai, inilah Papua Barat hari ini. Selengkapnya. Saudara, polisi masih terus melakukan proses penyelidikan terkait penembakan terhadap satu orang warga di Manokwari Selatan hingga meninggal dunia usai ditembak orang tak dikenal pada Jumat 21 Juli 2023 sore kemarin. Pasca kejadian penembakan terhadap salah satu warga di Manokwari Selatan, Kabid Humas Polda Papua Barat dalam pers rilisnya membenarkan setelah dikonfirmasi kepada Kapolres Mansel AKBP Eliantoro bahwa pelaku penembakan belum diketahui identitasnya dan masih dalam proses penyelidikan. Diketahui sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, korban bersama istrinya yang saat itu hendak pulang setelah berkebun dan setibanya di pinggir jalan langsung ditembak oleh orang tak dikenal dari dalam mobil. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayang korban meninggal dunia di Rumah Sakit Eliawaran Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi menghimbau agar masyarakat tidak terpancing informasi-informasi provokator dan serahkan semuanya kepada Polres Manokwari Selatan dan Polda Papua Barat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat Sabtu pagi menggelar upacara memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63. Upacara ini dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Harli Siregar. Tepat tanggal 22 Juli setiap tahunnya, seluruh insan Adiaksa memperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa. Upacara di lingkup Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang dipusatkan di halaman kantor Kejaksaan dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar sekaligus membacakan sambutan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Jaksa Agung berharap Hari Bakti Adiaksa jangan dijadikan sebagai kegiatan seremonial, namun harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi kinerja. Bakti Adiaksa yang kita peringati tahun ini jangan hanya dijadikan sekedar acara seremonial belaka. Selayaknya kita hayati sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas semua pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, serta merumuskan strategi untuk kita laksanakan ke depan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat untuk terus berbenah diri, merapatkan barisan, memperkuat jiwa korsa, dan terus memupuk semangat dalam bekerja dan berkarya dalam mempersiapkan diri menyongsong tantangan dan hambatan yang akan menghadang di hari esok. Momentum Hari Bakti Adiaksa juga dihimbau agar menjadi sarana berkontemplasi dan menginternalisasi nilai-nilai Adiaksa guna meningkatkan kecintaan pada kerja-kerja jaksa. Sesuai tema Hari Bakti Adiaksa ke-63, yakni penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional. Tema ini masih berkesinambungan dengan tema di tahun 2022 lalu, sehingga Jaksa Agung meminta agar dapat dilanjutkan serta perlu adanya perbaikan dalam kerja-kerja jaksa. Tema besar tersebut sejalan dan berkesinambungan dengan tema HBA tahun sebelumnya, sehingga kita perlu melanjutkan hal baik yang telah kita lakukan dan perbaikan atas kekurangan demi kejaksaan yang lebih baik. Penegakan hukum memegang peranan yang krusial dalam semua lini kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melibatkan banyak hal, karena proses penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan oleh aparatur negara dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan. Kepada seluruh anggota Korps Adiaksa, khususnya para jaksa, diminta senantiasa mengembangkan dirinya dalam hal keterampilan hukum dan pengayaan nilai-nilai keadilan, agar penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan tanpa celah.
Namun seorang jaksa harus terus mengedepankan hati nurani agar mampu menyeimbangkan neraca hukum, baik hukum yang tersurat dalam hukum positif maupun yang tersirat dalam hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai alas berpijak dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, bertujuan memberantas kemiskinan di Indonesia, khususnya di Papua, Simonida Media Manokwari menawarkan program afiliasi atau afiliasi marketing, di mana pesertanya bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Simonida Media adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia dan menawarkan program afiliasi atau afiliasi marketing. Dalam program afiliasi, masyarakat dapat mendapatkan komisi atau bayaran dengan mempromosikan produk atau layanan perusahaan kepada orang lain. Catering Simonida Media yang ketiga kalinya berlangsung pada Sabtu 22 Juli 2023 di salah satu hotel dalam kota Manokwari serta diikuti ratusan peserta. Penanggung jawab Simonida Media Manokwari, Alfani Wanma, mengatakan perusahaan yang bekerja di jasa pemasaran sosial media ini sudah banyak membantu masyarakat dan sudah hadir di Manokwari sejak bulan Februari tahun 2023. Sejak saat itu, masyarakat mulai banyak bergabung dan merasakan manfaat secara finansial. Alfani menyebutkan pesertanya cukup dengan melakukan like pada video media sosial seperti Facebook, YouTube maupun TikTok dengan mengupload kembali unggahan tersebut ke perusahaan. Selamat siang, kami dari Simonida Media hari ini melaksanakan gathering acara kami yang ketiga di Kota Manokwari. Perusahaan Simonida ini adalah perusahaan yang bekerja di bidang jasa pemasaran sosial media. Jadi melalui pekerjaan ini banyak teman-teman di Kota Manokwari yang sudah merasakan manfaatnya. Kami hadir di Kota Manokwari mulai bulan Februari. Sejak saat itu banyak sekali masyarakat yang mulai bergabung karena bisa merasakan manfaat secara finansial. Kami bisa menghasilkan, pekerjaan ini sangat mudah. Kami cukup melakukan like video sosial media, misalnya TikTok, YouTube, dan Facebook. Kemudian kami upload kembali atau kumpulkan ke perusahaan, dan perusahaan akan membayarkan kami di hari itu juga dengan dolar, ya, kami dibayar per dolar. Lebih lanjut dikatakan Alfani bahwa kehadiran Simonida Media juga bertujuan untuk memberantas kemiskinan di Indonesia, apalagi kehidupan saat ini begitu sulit. Namun dengan bergabung bersama Simonida Media, masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan. Perusahaan Simonida ini sendiri adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, dan hal itu benar-benar kami rasakan, khususnya kami di Papua. Kehidupan yang sangat sulit, masalah finansial. Setiap anggota sejauh ini rata-rata mendapatkan respon yang baik. Semua merasa terbantu dan memiliki penghasilan tambahan. Simonida Media juga memiliki fokus membantu masyarakat yang terkena bencana dengan memberikan bantuan sosial. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, rangkaian kegiatan Kongres ke-6 Gereja Baptis Anugerah Indonesia atau GBAI resmi ditutup oleh Gubernur. Maksud kami ditutup oleh penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaat. Gubernur berharap GBAI tidak ragu untuk mengingatkan dirinya bila dalam pelaksanaan program kerja ke depannya. Setelah bersidang selama 3 hari, Kongres ke-6 Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Kamis 20 Juli 2023, resmi ditutup oleh penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musaat, yang berlangsung di kantor Badan Pengurus Pusat GBAI Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya sangat mengagumi kiprah GBAI lantaran GBAI menjadi satu-satunya denominasi gereja yang memberi inspirasi bahwa orang Papua juga mampu. Menurut penjabat gubernur, Gereja Baptis Anugerah Indonesia lahir dari Papua dan berkembang ke arah Indonesia Barat, artinya GBAI telah mengikuti tanda alam. Karena di Papua lebih dulu menikmati sinar matahari dari wilayah lain di Indonesia, GBAI bisa menjadi pembawa cahaya yang menyinari Indonesia. Penjabat gubernur meminta agar GBAI tidak ragu untuk meningkatkan dirinya bila dalam pelaksanaan program kerja ke depan ada yang kurang sesuai dengan pandangan gereja. Ini sesuatu yang luar biasa, yang saya harap menjadi motivasi, ya, menjadi spirit bagi kita, bahwa ternyata kita juga bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kita tidak hanya menjadi bagian mengikuti dari sana ke sini, ya, secara kreatif, secara inovatif dengan kemampuan kita,
kita juga bisa buat sesuatu dan sana itu yang hebat itu. Sementara itu, Ketua Panitia Kongres GBAI ke-6 Elisa Kambo mengatakan, dalam kongres kali ini menghasilkan sejumlah poin pemikiran dan rekomendasi. Poin yang dihasilkan tersebut berisi pandangan GBAI atas dinamika perkembangan daerah dan bangsa ke depan, hingga masalah keamanan lingkungan dan menuju pemilu 2024. Secara internal, GBAI dituntut bisa melakukan perluasan jangkauan dan wilayah pelayanan hingga ke seluruh pelosok Nusantara, bahkan hingga ke luar negeri. GBAI juga berencana mendirikan sekolah berbasis teologi dari tingkat pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi untuk bisa menyiapkan sumber daya manusia yang memadai, dalam hal ini para pendeta. Kesepakatan berbagai rekomendasi yang disampaikan kepada Badan Pengurus DPP yang baru maupun ke eksternal, ke pemerintah daerah dan lain sebagainya, berkaitan dengan isu-isu strategis yang ada, pemilu, posisi lingkungan, isu keamanan. Ini menjadi komitmen kita semua. Dalam hasil Kongres ke-6, Pendeta Kelly Kambo, MTH, terpilih sebagai Ketua Badan Pengurus Pusat Gereja Baptis Anugerah Indonesia periode 2023 hingga 2027, menggantikan Pendeta M.A. Yarolo. Dari Sorong, Michael Jasman, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat mengatakan jambore PKK sekabupaten kota untuk menggerakkan kader PKK dan Posyandu mengurangi stunting di Provinsi Papua Barat Daya. Hal itu ditegaskan penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat saat membuka jambore kader PKK Kabupaten Kota seprovinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Aimas Convention Center Kabupaten Sorong pada Jumat 21 Juli 2023. Jambore PKK yang baru pertama kali dilaksanakan ini mengusung tema bergerak bersama PKK, mencegah dan menurunkan stunting di Provinsi Papua Barat Daya dengan pemberian makanan pendamping ASI berbahan lokal. Dari data angka stunting tahun 2023 di Provinsi Papua Barat Daya, urutan keempat tertinggi bervalensi 19,9%. Untuk itu, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya memandang perlu melakukan jambore PKK yang diikuti oleh kabupaten kota seprovinsi Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaat, mengatakan masalah stunting menjadi tantangan bangsa dan khususnya di Papua Barat Daya. Menurut Musaat, banyak ditemukan anak-anak usia dan pertumbuhan tidak seimbang, bahkan pertumbuhan otak mereka bila ditangani dengan serius, masa depan mereka tidak bisa melanjutkan estafet pembangunan jika dari awal tidak ditangani dengan baik. Penjabat Gubernur mengakui di Provinsi Papua Barat Daya, angka stunting cukup tinggi pada tahun 2022, dan kasus stunting berhasil diturunkan masih sangat rendah 1,3% ketika belum adanya Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur berharap hadirnya Provinsi Papua Barat Daya menjadi kekuatan tambahan untuk menurunkan angka stunting dengan dibutuhkan program strategis untuk menurunkan stunting. Tingkat stunting kita ini juga tinggi. Di Provinsi Papua Barat Daya ini juga tinggi. Tahun 2022 kita berhasil menurunkan, tapi penurunannya masih sangat kecil. Hanya 1,3%, ya. Jadi hanya 1,3%. Sementara itu, penjabat Ketua PKK Provinsi Papua Barat Daya, Nyonya Haja Andar Aryani Musaat mengatakan, jambore PKK ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang akan dilaksanakan bagi kader PKK dan Posyandu di kabupaten kota untuk penanganan angka stunting. Dalam kesempatan itu, kegiatan jambore PKK bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan bahan makanan kepada anak-anak dan ibu hamil yang kurang memenuhi standar gizi. Kader-kader ini akan bersama-sama memberikan pengetahuan atau apa yang mereka laksanakan di kabupaten kota yang bisa dapat membantu khususnya ya penanganan program stunting. Kebetulan kita pada hari ini jambore kader tim penggerak PKK ini mengusung tema bergerak bersama PKK mencegah dan menurunkan stunting
di Provinsi Papua Barat Daya dengan pemberian makanan pendamping ASI berbahan lokal. Acara Jambore PKK Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB. Dihadiri PJ Wali Kota Sorong, PJ Sekda Papua Barat Daya, dan sejumlah kader PKK serta posyandu di Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Michael Jasman, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, setelah 50 hari melakukan perjalanan ibadah haji di Tanah Suci, Jumat 21 Juli 2023 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Timur, jamaah haji asal Kabupaten Fakfak yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 19 tiba dengan selamat di Bandara Torea Fakfak, Papua Barat. Tiba di Bandara Torea Fakfak, jamaah haji asal Kabupaten Fakfak disambut langsung Wakil Bupati Yohana Dina Hindom didampingi sejumlah pejabat Pemda Fakfak. Dari kuota jamaah haji Kabupaten Fakfak tahun 2023 sebanyak 82 orang, 1 orang dinyatakan wafat di Makkah sehingga tersisa 81 orang, sementara yang sudah tiba di Fakfak sebanyak 43 orang. Wakil Bupati Fakfak, Yohana Dina Hindom mengatakan, perjalanan ibadah haji menjadi penyempurnaan rukun Islam dan meningkatkan ketakwaan, kepekaan dan kepedulian sosial, serta kesabaran dalam kemabruran bagi jamaah haji Kabupaten Fakfak tahun 2023. Wakil Bupati berharap dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 dan segala yang diperoleh di Tanah Suci dapat dibawa ke Fakfak, sehingga Fakfak semakin subur dan membawa kedamaian bagi masyarakat. Perjalanan panjang dari mulai awal niat Bapak Dorang Muhammad Basudara dan punya niat untuk memenuhi salah satu ibadah kewajiban rukun Islam sudah bisa dapat terlaksana. Dengan kepergian perjalanan yang begitu panjang meninggalkan kami keluarga besar di Fakfak, ya sudah pasti banyak hal yang kami berpikir. Kami hanya bisa berharap bahwa hari ini bisa timbak kembali. Ternyata bisa kita ketemu kembali. Itu semua karena kasih sayang Tuhan. Lebih lanjut dikatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk semua aspek pembangunan, termasuk membangun masyarakat Fakfak yang berkualitas dengan iman, akal budi dan pengertian yang baik, dan selalu menjaga daerah ini dengan baik sesuai semboyan 1 tungku 3 batu. Bapak yang dapat di sana akan bawa kembali menjadi negeri ini menjadi subur dan menjadi kedamaian untuk kita semua. Itu yang bisa sebagai pemerintah yang dimana memiliki tanggung jawab besar untuk semua aspek program pembangunan di Kabupaten Fakfak. Bukan sekedar kita bikin jalan, bikin jembatan, bikin bangunan tinggi, tapi adalah bagaimana membangun manusia yang berkualitas dengan iman, akal budi dan pengertian yang baik, sehingga kita semua jaga ketumpu negeri ini dengan semboyan 1 tunggu 3 batu. Dari pantauan TVRI di lokasi kedatangan di Bandara Torea, kedatangan jamaah haji disambut ratusan warga dan keluarga jamaah sehingga membuat area parkir menjadi sesak. Dari Fakfak, Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.